Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita dengan tema yang sangat menarik, yaitu kita punya kendala tapi jangan khawatir, Allah punya kendali. Dan pemirsa, di segmen ini kami akan persilahkan para jamaah untuk mengajukan pertanyaan, satu dari jamaah wanita dan juga satu dari jamaah laki-laki. Pak Imam terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Boleh berdiri Pak Imam? Oke, silakan Pak Imam mengajukan pertanyaannya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya nama Pak Imam dari Kampung Pondok Melati. Saya ingin bertanya pada Kiai, di tengah tantangan ekonomi ini dan urusan keluarga, bagaimana sikap orang tua menanamkan kepercayaan kepada anak bahwa Allah itu akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Pertanyaan saya, bagaimana Allah memberikan jalan keluar yang terbaik? Ya, bagaimana sikap orang tua menanamkan keyakinan kepada anak bahwa segala-galanya Allah akan memberikan jalan terbaik, begitu ya Pak Imam. Terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Terima kasih Kiai. Baik, Kiai Haji Sumarno Syafi'i kami persilakan untuk menjawabnya. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi saya nggak sempat turun, sekarang saya turun dah. Ya, Bapak Imam, di tengah kondisi situasi yang konflik seperti ini, dengan adanya tadi saya katakan kita menghadapi perubahan iklim global. Satu, yang kedua, kita menghadapi lagi konflik daripada politik geopolitik global juga yang begitu dahsyat. Dampak pengaruh dalam kehidupan masyarakat pasti terjadi. Walaupun kita bukan orang besar tapi ngerasainnya ada. Betul-betul. Kan ngerasain, bukan yang perlu punyanya. Enggak ada artinya orang punya mobil tapi enggak pernah ngerasain naik mobil. Juga enggak ada artinya orang punya istri tapi enggak pernah merasakan beristri. Dan tiada artinya ibu bersuami kalau tidak pernah merasakan punya suami. Hidup perlu rasa. Berbicara itu apa yang Bapak sampaikan, pertanyakan. Baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad, urusan bangunan keluarga antara orang tua dan anak, Rasul udah menitipkan, alimu auladakum fa innakum makhlukuna fi zamanin ghairu zamanikum. Kadang di era sekarang antara kemauan kita orang tua dengan anak enggak selurus dan enggak selaras, enggak selurus, enggak selaras dan juga enggak sejurus. Kan betul? Makanya tadi kan Nabi Allah Ibrahim sendiri sampai nanya kepada anaknya. Apa? Pandur mada taro. Lihatlah apa yang kamu miliki, apa pendapat kamu kalau bahasa kita. Artinya orang tua harus bisa membangun komunikasi. Komunikasi yang pertama dibangun oleh orang tua adalah yang pertama bagaimana orang tua bisa menanamkan etika, menanamkan pendidikan, menanamkan akidah kepada anak kita. Nabi Allah Ibrahim sukses sehingga anak bisa memerintahkan, if al-matu'mar satajiduni insyaallahu minasabirin. Ketika anak itu menjawab dengan ungkapan itu yang Allah maktubkan dalam Al-Quran, ada satu rahasia. Karena Ibrahim mendidik anaknya bukan dengan kesenangan. Ibrahim mendidik anaknya bukan dengan kemewahan. Bayangkan dari seorang raja yang tinggal di negeri Sam, anaknya harus taruh di mana? Di kota Mekah yang dulu namanya Bekah, di padang tandus yang gersang, di lembah yang tidak ada apa-apa. Anak kita, Bu, Pak, sekarang jangankan kita ajak bicara, jalan bersama, dipanggil sama orang tua aja lebih cepat jawab HP ketimbang jawaban orang tua. Makanya disuruh ajarin tuh anak. Ajarkan apa? Alimu auladakum wa adibu auladakum. Didik anak kamu. Sebab nanti kamu akan hidup di satu masa bukan seperti masa kita. Masa kita dulu bapak-bapak yang umur sekarang 70-60 tahunan hidup di tahun 80-an. Ya Allah ya Robi. Lingkungan tuh membentuk. Habis maghrib ada orang rame-rame berangkat ke musola. Berangkat ke masjid. Pada ngaji di musola ngaji. Mereka paling main juga di masjid. Anak sekarang mainnya di mana? Mall. Mainnya di mana? Tempat yang mewah. Kehidupan mereka udah bagaimana? Apalagi di tengah teknologi digital seperti sekarang ini.
Dunia mana yang tidak bisa dia akses? Dia pencet dengan satu jari, seluruh negeri dia bisa buka. Kalau dia punya filter, kalau dia nggak punya filter, apa yang terjadi? Anak kita ditanamkan dengan apa yang dia lihat, nilai-nilai yang jelek dan yang buruk di tengah kehidupan dia. Naudzubillah min. Makanya suruh ajarin anak kita dengan ilmu agama. Bu, pengen bareng-bareng ke surga sama anak? Gampang. Masukin anak ke madrasah. Iya, temannya madrasah. Temannya madrasah tuh. Orang kan kalau udah pikir acara agama paling belak lah. Tuh anak kalau masukin madrasah sekolah agama paling-paling jadi merbot. Urusan rezeki bukan tangan manusia. Urusan rezeki di tangan Allah. Justru yang kita dambakan kelak nanti dari anak bukan hartanya anak. Bukan jabatannya anak. Kalau bapak ibu sudah berbaring di atas pembaringan, di saat itu yang kita dambakan, mana doanya anak kita yang mengiringi kita mengembali kepada Allah. Bersyukur kalau kita punya anak, di saat itu dia bisa ngajiin kita, dia bisa melepaskan kepergian kita, diiringi dengan doa Robbikfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masukin anak ke madrasah. Insya Allah. Baik, terima kasih Kiai Sumarno Syafi'i atas jawabannya.